Baik, selamat pagi anak-anak Miss kelas 5B. Hari ini kita akan belajar, tapi sebelum belajar kalian berdoa terlebih dahulu ya. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar IPA ya. Hari ini kita di subtema 2 ya. Subtema 2 judul besarnya pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Oke, sebelum kita masuk ke topik di pembelajaran 1, di sana ada pembelajaran IPA. Kita mau bahas dulu udara bersih ya. Nah, kita manusia bernapas menghirup apa? Menghirup oksigen ya. Nah, udara bersih bisa didapatkan dengan berada di lingkungan yang bersih dan segar. Manfaat udara sangat besar sekali bagi tubuh kita. Semua bagian dan organ tubuh kita sangat membutuhkan udara atau oksigen ya. Nah, udara bersih bagi kesehatan kita itu merupakan kebutuhan utama manusia untuk hidup. Udara yang dibutuhkan manusia untuk bernapas adalah udara yang bersih, yang dapat bekerja dengan baik, dan sirkulasi udara dalam tubuh pun berjalan dengan baik. Nah, kalau kita sudah menghirup udara yang bersih, maka akan kemungkinan kecil tubuh kita terkena penyakit ya, atau kita akan jarang sakit-sakitan ya. Nah, karena tubuh membutuhkan oksigen dari udara untuk berlangsungnya metabolisme. Oke, kita kembali ke topik ya. Di sana ada pembelajaran IPA, faktor-faktor penyebab gangguan sistem pernapasan. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia ya. Yang pertama, faktor lingkungan ya, faktor lingkungan. Faktor lingkungan bisa juga menyebabkan gangguan sistem pernapasan. Nah, kita lihat di sini pencemaran udara. Ya, pencemaran udara itu bisa dari debu ya. Debu dapat menimbulkan sesak napas. Kemudian bisa juga dari asap. Asap bisa berasal dari asap rokok, kendaraan, atau asap pembakaran sampah, atau hutan, atau asap pabrik. Itu juga dapat menyebabkan sesak napas ya. Kemudian bau tidak sedap ya, bau tidak sedap seperti bau sampah, bau limbah industri, atau bau kotoran hewan ya. Nah, selanjutnya ada serangan kuman atau virus. Nah, serangan kuman dapat mengganggu kesehatan organ pernapasan dan dapat juga ditularkan ke orang lain. Contohnya flu, TB atau tuberkulosis ya, flu burung, atau yang sedang mewabah saat ini, COVID-19 ya. Nah, ini dapat mengganggu apa? Mengganggu kesehatan organ pernapasan ya, dan dapat juga ditularkan ya kan? Iya. Nah, kemudian tadi itu kan faktor lingkungan. Kemudian ada faktor kebiasaan buruk ya. Faktor kebiasaan buruk ini yang berasal dari diri kita sendiri ya. Karena malas, karena nggak mau tahu ya. Nah, adapun kebiasaan buruk yang dapat merusak sistem pernapasan manusia seperti kebiasaan merokok. Ya, ingat merokok, jauhin itu ya. Kemudian minum minuman beralkohol. Tahu kan minum minuman beralkohol ini yang bagaimana? Kemudian kurang istirahat. Makanya kalian istirahat harus apa? Istirahatlah pada waktunya ya, 8 jam kan? Ya, nah kemudian kurang olahraga dan sebagainya ya. Nah, kemudian berikut beberapa contoh gangguan pada pernapasan serta penyebab gejala, pencegahan dan pengobatannya. Oke, di sini ada asma. Asma itu penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau kelelahan
Kemudian gejalanya dada terasa sesak, batuk, napas terasa berat. Pencegahannya mengetahui pemicunya lalu berusaha untuk menghindari. Ya, pengobatannya belum ada obatnya, namun dapat diredakan dengan pemberian inhaler, ya. Nah, kemudian ada namanya faringitis. Faringitis ini adalah peradangan yang menyerang bagian faring yang disebabkan bakteri, asap rokok, dan polusi, ya. Nah, pencegahannya menghindari polusi dan makan asupan, menjaga asupan makanan, ya. Nah, jadi harus makan makanan yang apa? Yang bergizi. Kemudian bronkitis, ya. Ini peradangan yang menyebabkan saluran pernapasan seperti pada bronkus atau cabang tenggorokan karena infeksi yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Pemicunya kebiasaan merokok, adanya asam lambung, lingkungan yang tidak sehat. Gejalanya dada terasa sakit, sesak napas, tenggorokan sakit, batuk berdahak, hidung tersumbat. Pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat cukup, dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Kemudian ada laringitis, ya. Laringitis ini adalah peradangan yang menyerang laring yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur serta reaksi alergi. Gejalanya sulit bernapas dan juga suara serak. Pencegahannya menghindari paparan debu dan kebiasaan buruk yang dapat mengganggu sistem pernapasan. Kemudian flu. Kalau flu ini biasa, ya kan? Gangguan pernapasan akibat infeksi. Gejalanya batuk, sakit tenggorokan, demam, dan sakit kepala. Pencegahannya istirahat yang cukup, memenuhi asupan gizi, menjaga kebersihan, olahraga teratur, dan banyak minum air putih. Oke, selanjutnya ada di sini tonsilitis, ya. Tonsilitis ini peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri, ya. Pemicunya ini, maaf Miss nggak bikin di situ, ya. Nah, ini pemicunya adanya infeksi virus atau bakteri sehingga menyebabkan radang amandel. Nah, gejalanya membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Kemudian ada di situ pneumonia, ya. Pneumonia ini adalah peradangan pada bronkiolus atau alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus atau pneumonia virus atau jamur. Gejalanya batuk dengan dahak berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatannya dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, ya. Nah, kemudian selain gangguan saluran pernapasan di atas, berikut ini juga merupakan gangguan pernapasan yang lebih parah, ya, yang lebih parah. Ada di situ emfisema, ya. Emfisema ini kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus atau alveolus. Gejalanya sesak napas yang hebat. Penyebabnya polusi udara dan zat-zat berbahaya dalam rokok, ya. Jadi kalau dekat-dekat orang merokok itu hati-hati, ya nak, ya. Karena di sana ada zat-zat yang berbahaya untuk diri kita kalau kita hirup, ya. Nah, kemudian pengobatannya meminum obat sesuai resep dokter dan menjaga pola hidup sehat. Nah, ada lagi kanker paru-paru, ya. Kalau udah kanker, wah parah sekali nih, ya. Sedikit kemungkinan untuk apa? Untuk hidup kalau kita sudah terkena penyakit apa? Kanker, ya. Nah, kanker ini pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh, ya. Jadi inilah kanker, ya. Nah,
Gejalanya batuk yang terus-menerus, penurunan berat badan, dan nyeri dada. Penyebabnya zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Nah, rokok lagi ya kan? Nah, kemudian pengobatannya melalui kemoterapi dan radioterapi. Jadi kalau udah kemoterapi atau radioterapi ini, wah, biayanya mahal sekali ya. Nah, selanjutnya ada tuberkulosis atau TB ya. Nah, penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Gejalanya napas terengah-engah, demam, keringat di malam hari ya. Penyebabnya bakteri Mycobacterium atau tuberkulosis ya. Pengobatannya minum obat sesuai resep dokter. Oke. Peliharalah organ pernapasanmu. Jadi kalau kalian sudah tahu mana yang menjadi kebiasaan buruk, mana yang membuat sistem pernapasan kalian terganggu, hindari ya nak ya. Nah, kalian harus jaga baik-baik, apalagi kalau masih muda ya, masih banyak cita-cita kalian yang harus kalian capai. Harus apa? Harus sehat untuk mencapai itu ya. Kalau udah sakit-sakitan nggak akan bisa lagi. Nah, oke, latihan kalian hari ini nak, buatlah catatanmu mengenai gangguan pernapasan yang kita pelajari hari ini ya. Kerjakan evaluasi subtema 2 LKS halaman 62 bagian A dan bagian B. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Tuhan memberkati.